Heho Pop gengs. Seperti yang kamu tahu, kita ini adalah negara kepulauan. Maksudnya terdiri dari banyak pulau-pulau. Dari yang besar kayak Kalimantan dan Papua, sampai yang kecil-kecil di samudra lepas. Nah, dari total 17.000 pulau yang dimiliki Indonesia, ada beberapa pulau yang posisinya berada paling luar yang menjadi tapal batas dan pintu masuk dari jalur perairan. Pulau-pulau terluar ini ternyata cantik-cantik dan menawan loh. Soalnya masih jarang terjamah oleh pendatang dan kebanyakan masih alami. Pemerintah juga mulai melirik beberapa pulau-pulau itu yang dulunya hidup sendirian di tepian, menyembunyikan pesona alamnya. Kita mulai dari titik nolnya Indonesia alias wilayah paling pinggir di sebelah barat. Kalau dulu kamu suka nyanyi-nyanyi dari Sabang sampai Merauke yang merujuk daerah paling ujung barat dan timur Indonesia, nah sebenarnya ini kurang tepat. Karena bukan Sabang yang ada di Pulau W yang paling baratnya Indonesia, melainkan Pulau Rondo. Pulau ini hanya 58 km dari lepas pantai Pulau Sumatera. Secara administratif, pulau ini masuk wilayah Sabang Aceh. Karena akses sulit dan cukup jauh, maka titik nol sebelah barat dipindahkanlah ke Sabang. Tetangganya Pulau Nicobar yang hanya 150 km ke arah barat laut, sudah masuk wilayah India loh. Luas Pulau Rondo hanya 50 hektar. Tapi pulau ini mengandung kekayaan alam yang beraneka ragam. Sebagian besar lahannya adalah hutan tropika basah, dengan vegetasi pohon, semak, dan herba. Ada pohon cengkeh, kelapa, buah-buahan, dan ketapang. Untuk biota laut, perairan Rondo sangat kaya. Dari jenis terumbu karang, ikan, sampai hiu gak jarang terlihat di perairannya. Pulau ini sendiri hanya dihuni anggota marinir hingga petugas penjaga mercusuar yang datang bergantian. Mereka menempati 4 unit rumah yang berada di puncak pulau dan berjuang hidup cukup keras. Mereka lah para penjaga pulau dan perbatasan barat Indonesia. Makanya disebut juga sebagai pulau mati. Meski mereka kesulitan air bersih, kalaupun ada, itu untuk keperluan penting saja seperti mandi, minum, dan wudhu. Karena letaknya terluar dan perairannya merupakan pertemuan Selat Malaka dengan Selat Hindia, gelombang air di perairan pulau ini sangat tinggi. Cukup berbahaya untuk pendatang. Menerjang gulungan ombak setinggi 3 meter dari kota Sabang ke Pulau Rondo harus survive selama 1,7 jam dengan jarak sekitar 15,6 km. Dan kita menuju ke ujung Kepulauan Riau, tepatnya di Pulau Sekatung. Pulau yang kaya akan minyak yang hanya berjarak 1031 km ke Vietnam. Masuk dalam administrasi Kepulauan Natuna, Sekatung hanya seluas 1,65 km persegi. Ini adalah pulau terluar dengan perairan yang jernih dan vegetasi yang terdiri dari semak dan pepohonan. Sedangkan perairannya adalah tempat biota laut hidup damai. Beragam spesies laut berada di sini dan menjadi sasaran penangkapan ikan besar-besaran. Tapi, pintu utara ini juga hanya dihuni oleh TNI penjaga perbatasan. Karena perairan Pulau Sekatung masuk dalam 9 Dash Line yang menjadi sengketa beberapa negara. Setiap 6 bulan, akan bergantian 20 personil TNI datang untuk menjaga Sekatung. Mereka bertahan dengan air bersih yang jarang, komunikasi yang susah, dan fasilitas seadanya. Sedangkan wilayah di ujung selatan Nusantara ada Kepulauan Rote, yang dalam salah satu gugusannya terdapat Pulau Rote, yang terkenal dengan pesona perairannya. Sampai-sampai menjadi salah satu destinasi wisata domestik dan mancanegara. Kepulauan ini secara administratif masuk dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur dan berbatasan dengan Laut Timor yang terbagi atas wilayah Indonesia, Timor Leste, dan Australia Utara. Salah satu pulau terluar yang dihuni manusia adalah Kepulauan Rote. Pada tahun 2010, sekitar 119.711 jiwa mendiami Pulau Rote dengan luas 1.200 km persegi. Mereka didominasi oleh suku Rote, orang-orang yang dipercaya bermigrasi dari Pulau Seram, Maluku. Orang-orang yang memiliki filosofi hidup, mau tua do leve bavi, yang artinya kehidupan dapat bersumber cukup dari mengiris tuak dan memelihara babi. Dan memang secara tradisional, orang-orang Rote memulai perkampungan dengan pengelompokan keluarga dari pekerjaan mengiris tuak. Jadi, satu kawasan yang memiliki kelompok tanaman lontar, maka itu akan menjadi pusat pemukiman pertama mereka.
Pulau Rote sendiri mendapat julukan Pulau Lontar karena salah satu tanaman yang dominan di sini adalah lontar, selain kelapa dan jambu mete. Nah, jika Kepulauan Rote adalah wilayah terluar bagian selatan, maka Pulau Pamana atau Pulau Dana atau Pulau Danalah pulau terluar dari bagian selatan, yang juga masuk dalam administrasi NTT dan menjadi titik 0 km selatan. Terletak di sebelah barat daya Pulau Rote dan sangat dekat dari Australia. Cuman 1000 km sudah sampai ke Darwin. Potensi sumber dayanya sangat besar, tapi hanya dihuni oleh penjaga perbatasan dan mercusuar. Dari barak TNI, ada patung Jenderal Sudirman yang berdiri gagah. Sangat strategis sekaligus rentan klaim, karena menjadi titik dasar penarikan garis batas wilayah perairan NKRI dengan Australia. Tempat lalu lintas perairan internasional, pulau ini hanya seluas 1.400 hektar. Tapi pesonanya bukan main cantik. Yang paling menarik adalah di tengah pulau terdapat danau bernama Danau Merah, yang konon katanya tempat prajurit mencuci senjata habis perang, yang akhirnya mengubah warna danau ini. Meski sebenarnya nggak merah-merah amat sih. Sementara di Selat Malaka ada satu dari 12 pulau terluar, bernama Pulau Berhala. Masuk dalam administrasi Sumatera Utara dan sangat dekat dari Malaysia, hanya sekitar 626 km, dekat banget. Justru lebih jauh ke Medan sekitar 808 km. Seperti banyak pulau-pulau tak terjamah modernisasi, Berhala juga masih bersih, asri, dan alamnya gak dipenuhi sama sampah. Pokoknya cantik. Pulau Berhala ini hanya seluas 2,5 km persegi dengan topografi yang bergunung dan hutan lebat serta pantai putih yang bersih. Jadi tempat favoritnya para penyu, dan karangnya sangat-sangatlah cantik. Biota lautnya apalagi. Itulah mengapa banyak pengunjung berdatangan untuk merasakan pengalaman bersnorkeling di Berhala. Dan lumayan dikenal untuk para pemburu wisata air. Ya, meski sekali lagi hanya dijaga oleh TNI. Tapi fasilitas sudah tersedia, termasuk dermaga tempat berlabuhnya kapal-kapal. Dan di sebelah utara kota Manokwari ada juga pulau terluar bernama Pulau Bras. Masuk dalam gugusan Kepulauan Mapia dan masuk dalam Provinsi Papua. Pulau ini sangat dekat dengan negara lain, yakni Republik Palau, negara kepulauan yang ada di Samudra Pasifik. Hanya berjarak 390 mil loh. Pulau seluas 309 hektar ini terbentuk dari material biogenik dari terumbu karang. Perairannya memiliki 3 ekosistem lengkap, mangrove, koral, dan seagrass. Spesies lautnya sangat kaya, dari jenis lobster, penyu, keluarga hewan laut besar, dan jenis teripang. Pulau ini adalah surganya ketam kenari loh, umang-umang yang mirip dengan kepiting. Makanya juga berpotensi sebagai destinasi wisata bahari. Pantainya masih sangat bersih dari sampah modern dan hanya dijadikan lokasi pencarian ikan tradisional. Dan sekali lagi, hanya dihuni oleh penjaga teras Nusantara dan mercusuar.